Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, Lapindo diwajibkan untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak dari semburan lumpur. Bagi warga yang tidak memiliki kelengkapan surat diberikan jalan, yaitu resettlement. Namun di lokasi ternyata masih banyak warga yang kurang mendapatkan informasi yang jelas karena kurangnya sosialisasi. Terima kasih permisa, Anda masih bersama Special Dialog dengan topik menagih komitmen Lapindo. Dan Anda juga masih dapat berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon 02158 2022. Dan tadi kita berusaha untuk menghubungi Pak Rustam kembali dan Pak Rustam tampaknya sudah terhubung. Selamat siang Pak Rustam. Selamat siang Bu. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Secara singkat saya sampaikan, saya mengikuti musibah Lapindo ini hampir 2 tahun melalui media cetak dan media elektronik. Iya. Cuma ada hal yang terakhir saya ikuti tengah malam di TVRI, di mana Ibu Yeniwati wawancara di TVRI itu. Saya rasa itu sudah terjadi kezaliman, di mana kesalahan itu sebetulnya bukanlah terjadi pada saat disampaikan itu merupakan fenomena alam, tetapi itu adalah kesalahan ulah manusia, di mana Lapindo sendiri salah menempatkan casing atau selubung tidak sesuai dengan prognosis. Coba Ibu lihat, karena saya dapat data-data dari beberapa media. Kemudian juga tidak ada politik will dari pemerintah, karena Lapindo berlindung dengan Perpres 14 2007, sehingga seolah Lapindo itu seolah nantinya pemerintah yang membayar kerugian itu. Demikian. Saat ini zonanya bukanlah zonanya engineering, tapi zona adalah zona politik. Baik. Jadi kalau demikian harapan kami sesuai dengan yang kami baca, tindakan selanjutnya bukanlah membiarkan begitu saja, adalah tindakan melakukan relief well atau semacamnya agar bisa dimatikan. Baik Bapak, kami sudah menangkap apa yang ingin Bapak pertanyakan kepada Ibu Yuni secara langsung ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Rustam. Dan sekarang kita harus berbicara dulu dengan Bapak Indra. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang. Pak Hendra, ya selamat siang Pak Hendra. Silakan Pak. Selamat siang Mbak. Iya silakan Pak. Mungkin dalam kesempatan ini terkait dengan menagih komitmen Lapindo, ada 2 hal yang akan saya komentari. Pertama, berupa pernyataan, dan yang kedua mungkin pertanyaan. Yang pertama begini Mbak. Iya Pak. Iya, langsung aja ya Mbak, karena ini. Iya silakan langsung dengan pertanyaan Anda Pak, karena waktu kita sangat singkat Pak. Iya, seyogyanya pemerintah memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk memfasilitasi baik pusat maupun pemerintah daerah agar Lapindo cepatnya mencairkan ganti rugi terhadap masyarakat, karena kebutuhan keseharian masyarakat baik ekonomi, sosial, fisik, psikis tidak bisa ditunda-tunda Mbak. Baik. Yang kedua, perlu adanya rasionalisasi bagi yang tidak mendapatkan pola resettlement. Perlu adanya rasionalisasi, karena pada saat perjanjian awal harga BBM masih 4.500. Nah sekarang sudah 6.000, itu perlu ada rasionalisasi terkait dengan ganti rugi Mbak. Baik. Iya, mungkin itu saja Mbak. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin pertanyaan kedua kita langsung pertanyakan saja ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi. Iya Mbak. Iya, bagaimana nih Anda menjawab kedua pertanyaan dari Pak Hendra? Maaf, bisa tolong diulang pertanyaannya Mbak? Iya, Pak Hendra menanyakan mengenai rasionalisasi, karena sekarang harga BBM naik dan kemudian harga-harga barang juga naik, begitu Pak. Saya kira apa yang telah menjadi komitmen kita di awal, dan itu juga adalah atas permintaan warga. Kita tidak pernah menawar apa yang telah diminta oleh para warga pada waktu meminta kompensasi untuk dibeli tanah-tanah mereka. Mereka lah yang mengajukan harga menjadi 1 juta untuk tanah dan 1,5 juta untuk bangunan. Dan kita tetap berkomitmen terhadap itu dan telah menjadi peraturan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Baik, harga tersebut berarti ditetapkan oleh warga maksudnya Pak? Iya, kita tidak pernah memperhitungkan warga, walaupun kita sudah tahu bahwa harga tersebut adalah 10 kali lebih besar dari harga NGOP. Tetapi apa yang telah menjadi komitmen kami, kemudian warga telah menuntut seperti itu di pertemuan dengan pemerintah yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Nah kita laksanakan, kita terima itu dalam bentuk jual beli tanah pada saat sekarang ini. Baik, kemudian satu pertanyaan lagi dari Pak Hendra, yaitu
supaya Bapak lebih mempercepat lagi realisasi atau implementasi dari komitmen ini, dan juga bagaimana dengan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan resettlement, Pak? Bagi kami kita tetap berkomitmen bahwa pada waktunya kita akan memberikan. Kita akan memberikan apa yang menjadi sisa daripada pembayaran 80% dari jual beli tersebut. Jadi kita tidak ada niatan untuk mengatakan tidak mempercepat. Dan kemudian yang kedua, terhadap warga yang tidak mendapatkan fasilitas resettlement, saya sendiri kita tidak tahu apa saja yang perlu kita lakukan, karena kita sekarang ini sedang mengupayakan 4.500 yang sudah terdaftar melalui legal audit yang kita lakukan. Dari 12.041 data yang kami punyai, itu 7.500 kita dapat melakukan secara langsung AJB-nya, secara cash and carry, dan sekitar 4.500 tersebut itu adalah yang menjadi resettlement. Baik, terima kasih sekali Pak Andi, dan mungkin ke pertanyaan Pak Rustam pertama ya, mungkin ini mengenai isu besarnya ya, mengenai masalah casing, dan juga bahwa semua musibah ini sudah mulai dipolitisasi sejak dari awalnya terjadi musibah ini. Menurut Anda bagaimana Ibu? Memang demikian yang ditudingkan sejauh ini terhadap Lapindo, tetapi kembalilah, mari kita ini tidak melakukan praduga tak bersalah ya. Jadi jangan berprasangka sebelum kami semua mengetahui duduk permasalahannya. Jadi sampai sejauh ini ketetapan ataupun kepastian secara teknis maupun kepastian secara hukum itu belum ada yang menyatakan atau menggambarkan bahwa semburan lumpur ini terjadi atau diakibatkan karena atau terkorelasi dengan adanya kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Jadi kita harusnya menyikapi bersama secara positif dan mendukung program-program pemerintah yang ada maupun penanganan sekarang ini sedang dilaksanakan oleh Lapindo. Jadi kalau tadi juga menyitir mengenai masalah casing, saya pikir pemasangan casing itu memang harus dilaksanakan, tetapi kan harus ada tahapan-tahapan. Kapan kita mulai memasang casing, kapan dianggap kami belum perlu memasang casing. Dan kami sangat yakin bahwa kami juga memiliki para driller atau ahli pengeboran yang berstandar internasional juga diakui secara internasional, dan kami sudah melakukan seluruh rangkaian pengeboran itu memenuhi standar pengeboran yang juga dilakukan di dunia perminyakan pada khususnya. Baik, lantas bagaimana dengan konotasi yang mengatakan bahwa Lapindo berlindung di bawah Perpres nomor 14 ini? Perpres itu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Ya, karena kalau tidak ada Perpres, lalu apa yang kita harus lakukan? Dasarnya apa? Payung hukumnya apa? Jadi sebetulnya Perpres itu melindungi semua pihak, baik itu Lapindo, pemerintah sendiri. Jadi jelas aturan mainnya itu ada di mana. Kemudian tugasnya Lapindo seperti apa, tugasnya pemerintah seperti apa. Kemudian apa yang menjadi hak warga. Jadi saya pikir dengan adanya Perpres nomor 14 tahun 2007 itu adalah memihak kepada semua pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.